Ini kan opening. Ya, baik. Assalamualaikum dulu sih. Ya, Udah, Assalamualaikum udah. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Salam. kita dari kelompok mata kuliah cloud computing dari kelompok sekian ingin mempresentasikan studi kasus teknologi cloud computing untuk masa depan yang beranggotakan saya sendiri, Iksan Elfik Ismail, dan Padel Muhammad Al-Ghifari. Ya, langsung aja dibuka oleh Padel ya. Ya, jadi di sini langsung masuk ke pembahasan aja ya. Teknologi cloud computing untuk masa depan. Cloud computing atau komputasi awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet atau awan. Menurut sebuah makalah tahun 2008 yang dipublikasikan oleh IEEE, Internet Computing, cloud computing adalah suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server, di internet, dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna atau klien. Termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer, tablet, notebook, komputer tembok, handlet, sensor-sensor, monitor, dan lain-lain. Komputasi awan adalah suatu konsep umum yang mencakup SAS, Web 2.0, dan tren teknologi terbaru yang lainnya yang dikenal luas, dengan tema umum berupa ketergantungan terhadap internet guna memberikan kebutuhan komputasi pengguna. Sebagai contoh, Google Apps menyediakan aplikasi bisnis umum secara daring yang diakses melalui suatu penjelajah web dengan perangkat lunak dan data yang tersimpan di server. Komputasi awan ini menjadi tren teknologi terbaru dan contoh bentuk pengembangannya adalah iCloud. Lanjut. Ya, langsung masuk ke karakteristik cloud computing. Menurut NIST, National Institute of Standard and Technology, terdapat 5 karakteristik sehingga sistem tersebut disebut cloud computing, yaitu resource pooling, broad network access, measured service, rapid elasticity, self-service. Ya, langsung berikutnya. Pertama, resource komputasi awan, yaitu storage, CPU, memori, network, dan sebagainya yang dikumpulkan oleh penyedia layanan atau service provider untuk memenuhi kebutuhannya pelanggan atau service consumer dengan model multi tenant. Sumber daya komputasi ini bisa berupa sumber daya fisik ataupun virtual dan juga bisa dipakai secara dinamis oleh para pelanggan untuk mencukupi kebutuhannya. Lanjut. Selanjutnya ada broad network access. Kapabilitas layanan dari cloud provider tersedia lewat jaringan dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat, seperti smartphone, tablet, laptop, workstation, dan sebagainya. Berikutnya, berikutnya ada measured service. Tersedia layanan untuk mengoptimasi dan monitoring layanan yang dipakai secara otomatis. Dengan monitoring sistem ini, kita bisa melihat berupa research komputasi yang dipakai seperti bandwidth, storage processing, jumlah pengguna aktif, dan sebagainya. Layanan monitoring ini sebagai bentuk transparansi antara cloud provider dan cloud consumer. Lanjut, rapid elasticity. Kapabilitas dari layanan cloud provider dapat bisa dipakai oleh cloud consumer secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Cloud consumer bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan. Kapasitas layanan yang disediakan ini biasanya tidak terbatas, dan service consumer bisa dengan bebas dan mudah memilih kapasitas yang diinginkan setiap saat. Lanjut. Yang terakhir ada self-service. Cloud consumer dapat mengkonfigurasikan secara mandiri layanan yang ingin dipakai melalui sebuah sistem tanpa perlu interaksi manusia dengan pihak cloud provider. Konfigurasi layanan yang dipilih ini harus tersedia segera dan saat itu juga secara otomatis. Jika salah satu dari kelima karakteristik di atas tidak ada, maka sistem tersebut tidak pantas disebut dengan cloud computing. Oke, kita langsung lanjut Lanjut. ke layanan cloud computing. Yang itu yaitu ada SAS atau Software as a Service, PaaS, Platform as a Service, IaaS, Infrastructure as a Service. Kita langsung ke poin yang pertama ya, SAS. SAS ini adalah layanan dari cloud computing, di mana pelanggan dapat menggunakan software yang telah disediakan oleh cloud provider. Pelanggan cukup tahu bahwa perangkat lunak bisa berjalan dan bisa digunakan dengan baik.
Contoh dari layanan SAS ini antara lain untuk layanan produktivitas kita ada di sini ada Office 365, Google Docs, Adobe Creative Cloud. Terus buat layanan email ada Gmail, Yahoo Mail, Live Mail. Terus buat layanan social network ada Facebook, Twitter, dan Tag. Layanan instant messaging ada Yahoo Messenger, Skype, sama Gitalk. Keuntungan dari SAS ini adalah kita tidak perlu membeli lisensi software lagi. Kita tinggal berlangganan kalau ke cloud provider dan tinggal membayar pemakaian. Lanjut ke PaaS atau Platform as a Service. PaaS ini adalah layanan dari cloud computing yang dimana kita bisa menyewa rumah berikut lingkungannya untuk menjalankan aplikasi yang telah kita buat yang telah dibuat. Pelanggan tidak perlu pusing untuk menyiapkan rumah dan memelihara rumah tersebut. Yang penting aplikasi dibuat berjalan dengan baik. Pemeliharaan rumah ini, baik itu sistem operasi, network, database engine, framework, aplikasi, dan lain-lain, menjadi tanggung jawab dari penyedia layanan. Contoh penyedia layanan PaaS ini adalah seperti Amazon Web Service, Windows Azure, dan Google App Engine. Keuntungan dari PaaS ini bagi developer dapat push pada aplikasi yang sedang dikembangkan, harus memikirkan rumah untuk aplikasi. Dikarenakan hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab cloud provider. Lanjut ke poin IaaS. IaaS ini adalah layanan dari cloud computing. Sewaktu kita bisa menyewa infrastruktur IT seperti unit komputasi, storage, memori, network, dan lain sebagainya, dapat didefinisikan berapa besar unit komputasi atau CPU, penyimpanan data, storage, memori, atau RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan disewakan. Contoh dari layanan penyediaan IaaS ini adalah Amazon EC2, Rackspace Cloud, dan Windows Azure. Keuntungan dari IaaS ini adalah kita tidak perlu membeli komputer fisik dan konfigurasi virtual tersebut dapat diubah, scale up atau scale down dengan mudah. Untuk kelebihan cloud computing ini, yang pertama, akses mudah dimanapun Anda berada. Jadi kita nggak perlu menggunakan satu alat komputer untuk data yang diinginkan gitu. Soalnya data udah kesimpan di server, jadi dimanapun kita ada gitu masih bisa diakses gitu datanya. Nah, terus buat poin kedua itu efisiensi biaya. Buat efisiensi biaya ini kalau kita gunain CC atau cloud computing, jadi sebuah perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya lebih, terutama buat penggunaan hardware. Penggunaan CC ini sangat sedikit menguras biaya, selain tidak perlu melakukan maintenance, juga mengurangi daya penggunaan listrik. Poin ketiga dari kelebihan cloud computing ini adalah meningkatkan ROI dan cash flow. Hal lain yang dapat dipertimbangkan adalah bahwa dengan cloud kita tidak perlu melakukan investasi atau mengeluarkan capital expenditure. Perusahaan hanya perlu membayar sewa sesuai pemakaian. Hal ini berarti mengkonvensi CAPEX menjadi OPEX atau operating expenditure. Bagi perusahaan, model seperti ini cukup menguntungkan karena akan memperbesar ROI atau return of investment dan melancarkan cash flow. Poin keempat ada fleksibilitas dalam menambah kapasitas. Dengan cloud, kita tidak perlu melakukan proses pengadaan komputer yang memakan banyak waktu. Cukup dengan melakukan self provisioning dalam hitungan menit, kapasitas yang kita butuhkan telah siap digunakan. Poin kelima ada kemudahan monitoring dan manajemen sistem. Proses monitoring dan manajemen server akan jauh lebih mudah karena semua terkoneksi dengan web portal pelanggan. Kita hanya tinggal melihat dashboard untuk mengetahui status global server kita. Untuk membuat, mengupgrade, memanage server, serta menginstalasi software sangat mudah karena sudah disediakan automation tools untuk melakukan hal tersebut. Lanjut lagi untuk poin keenam ada meningkatkan availability dan ketersediaan data. Sistem cloud pada cloud provider biasanya dibuat dengan desain high availability. Artinya sistem tersebut berada pada suatu data center yang menjamin ketersediaan listriknya, pendinginan ruangan, dan lain-lain yang menjadi fasilitas pendukung bekerja maksimal selama 24 jam sehari. Selain itu dari sisi perangkat, wajib hukumnya fully redundancy karena fitur ini basic fitur dari teknologi cloud. Hal ini membuat server kita menjadi lebih besar availability-nya dibanding jika diletakkan di lokasi kita sendiri. Selain itu, storage system dari cloud umumnya juga di backup, sehingga memperbesar peluang data kita tidak akan hilang jika terjadi crash pada sistem storage.
Poin ketujuh ada fokus dalam melakukan bisnis dalam pengembangan perusahaan. Menurut survei, 80% dari waktu pekerjaan perusahaan IT digunakan untuk kegiatan operasi dan maintenance. Sisanya 20% dari total waktu yang ada digunakan untuk kegiatan pengembangan IT. Keadaan tersebut tentu sangat tidak efektif untuk pengembangan perusahaan karena harus disibukkan dengan maintenance system. Berbeda halnya dengan menggunakan cloud computing. Proses maintenance tidak terlalu banyak dilakukan karena sebagian sumber daya berada di cloud. Selain itu, dengan menggunakan cloud, perusahaan dapat lebih fokus pada bisnis yang dijalankan, bukan pada pengelolaan maintenance IT. Kita lanjut ke kekurangan cloud computing. Hal yang paling wajib dalam komutasi awan adalah koneksi internet. Internet bisa dibilang jalan satu-satunya menuju komutasi awan, karena tidak ada koneksi internet. Karena ketika tidak ada koneksi internet, jangan harap bisa menggunakan sistem komutasi awan. Hal tersebut menjadi hambatan utama khususnya bagi Indonesia, karena belum semua daerah di Indonesia sudah terjangkau internet dan koneksinya belum stabil serta kurang memadai. Selain koneksi internet, kekurangan lain yang dimiliki oleh sistem cloud computing ini adalah kerahasiaan dan keamanannya. Dalam sistem cloud computing, masalah ini masih sangat diragukan karena dengan menggunakan sistem komputasi awan, berarti kita mempercayakan sepenuhnya keamanan dan kerahasiaan data yang kita miliki kepada perusahaan. Uh, Suara gue kedengeran nggak sih? Aman, aman, aman. Memiliki Lanjut. kepada perusahaan penyedia server komputasi awan. Kualitas server komputasi awan adalah salah satu pertimbangan penting sebelum kita memutuskan untuk menyediakan jasa penyedia server komputasi awan. Bukan tidak mungkin kita akan dirugikan ketika server, tempat di mana kita menyimpan file atau akses program, sewaktu-waktu akan down atau performa buruk. Alih-alih kita semakin dimudahkan dengan komputasi awan, justru kita malah dirugikan dengan kualitas server yang buruk. Contoh perusahaan yang menggunakan cloud computing, yaitu ada Gmail dan Yahoo Mail, Google Docs, Office 365, Dropbox, dan Ubuntu One. Untuk sumber dan referensi ada di sini di linknya. Sekian dari kelompok Padel dan Iksan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subrek.